Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Susilawati. Dan buat teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga saja dalam keadaan sehat dan juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, di sini saya akan berbagi, yaitu apakah orang meninggal itu sadar bahwa dirinya sudah mati? Orang yang mati awalnya tidak menyadari bahwa dirinya mati. Dia merasa dirinya sedang bermimpi mati. Dia melihat dirinya ditangisi, dimandikan, dikafani, disolati hingga diturunkan ke dalam kubur. Dia merasa dirinya sedang bermimpi saat dirinya ditimbun tanah. Dia berteriak-teriak tapi tidak ada yang mendengar teriakannya. Dan beberapa waktu kemudian, saat semua sudah pulang meninggalkannya sendirian di bawah tanah, Allah kembalikan ruhnya. Dia membuka mata dan terbangun dari mimpi buruknya. Dia senang dan bersyukur bahwa ternyata apa yang dia alami hanyalah sebuah mimpi buruk, dan kini dia sudah bangun dari tidurnya. Kemudian dia meraba badannya yang hanya diselimuti kain sambil bertanya kaget, "Di mana bajuku? Kemana celanaku?" Lalu dia meraba sekelilingnya yang berupa tanah. "Di manakah aku? Tempat apa ini? Kenapa bau tanah dan lumpur?" Kemudian dia mulai menyadari bahwa dia ada di bawah tanah dan sebenarnya apa yang dialaminya bukanlah mimpi. Ya, dia sadar bahwa dirinya benar-benar telah mati. Berteriaklah dia sekeras-kerasnya memanggil orang-orang terdekatnya yang dianggap bisa menyelamatkannya. Ibu, ayah, kakek, nenek, kakak, sahabat. Tidak ada seorang pun yang menjawab. Dia yang selama ini lupa pada Allah pun ingat bahwa Allah adalah satu-satunya harapan. Menangislah dia sambil meminta ampun. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Dia berteriak dalam ketakutan yang luar biasa, yang belum pernah dirasakan sebelumnya sepanjang hidupnya. Jika dia orang baik, maka muncullah dua malaikat dengan wajah tersenyum dan akan mendudukannya dan menenangkannya, menghibur dan melayaninya dengan pelayanan yang terbaik. Jika dia orang buruk, maka dua malaikat akan menambah ketakutannya dan akan menyiksanya sesuai keburukannya. Pertolongan Al-Quran di alam kubur. Dari Sa'id bin Sulaiman radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya." Abdul Malik bin Habib, Syarah Ihya. Al-Bazar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masnunah bahwa jika seseorang mati atau meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Mungkar dan Nakir yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayatnya agar memudahkan tanya jawab. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku, dalam keadaan bagaimanapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam syurga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara keras dan terkadang dengan suara perlahan. Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan Mungkar dan Nakir ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi dari Mala'il A'la atau himpunan fadilah amal. Allahu Akbar. Selalu saja ada getaran haru selepas membaca hadis ini. Getaran penuh pengharapan sekaligus kekhawatiran. Getaran harap karena tentu saja mengharapkan Al-Quran yang kita baca dapat menjadi pembela kita di hari yang tidak ada pembela. Sekaligus getaran takut kalau
kalau Al-Quran akan menuntut kita. Banyak riwayat yang menerangkan bahwa Al-Quran adalah pemberi syafaat yang pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa ibu bapakku, keluargaku, saudaraku, dan seluruh kaum muslimin. Ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa kami di saat tubuh kami tidak pantas berada di surgamu. Amin ya Rabbal Alamin. Nah sahabatku, siapakah sahabat yang selama di alam kubur nanti yang akan menemani kita? Dialah Al-Quranul Karim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.